menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo setidaknya menyampaikan 5 fokus pembangunan dalam pidatonya yang bertajuk Visi Indonesia. Nah, sejumlah pengamat mengatakan bahwa pidato ini konsisten dengan keinginan dan juga ambisi Jokowi untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan juga lebih baik. Namun catatan kritis dari sejumlah pengamat juga ada, yakni tidak dimasukkannya penyelesaian kasus HAM dan jaminan penegakan hukum dalam pidato Minggu malam itu. Nah, kita lihat lebih dahulu 5 fokus pembangunan yang disampaikan oleh Jokowi pada Visi Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan. Nah, kita tahu bahwa selama 5 tahun pemerintahannya atau 4,5 tahun pemerintahannya, pembangunan infrastruktur besar-besaran telah dilakukan oleh Jokowi dan juga JK. Nah, infrastruktur ini akan dilanjutkan dan akan disambungkan dengan kawasan produksi rakyat, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan, sehingga benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat bawah. Kemudian prioritas pembangunan sumber daya manusia. Ini artinya menjamin kesehatan ibu dan bayi, kualitas pendidikan dan juga vokasi yang ditingkatkan, serta dukungan pada diaspora bertalenta tinggi untuk berkontribusi sepenuhnya bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga, Anda bisa melihat bahwa mengundang investasi seluas-luasnya ini mungkin selama ini yang membuat Jokowi selalu jengkel, yakni selalu saja ada hambatan, baik itu di tingkat birokrasi maupun di tingkat daerah, terkait dengan bagaimana mudahnya atau bagaimana lancarnya seorang investor untuk berinvestasi di Indonesia. Inilah hambatan-hambatan yang ingin dipangkas, dan bahkan Jokowi secara tegas mengatakan soal pungli, saya akan kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Nah, yang keempat adalah melanjutkan reformasi birokrasi agar lembaga semakin sederhana, lincah, dan juga semakin simpel. Nah, Jokowi juga mengatakan kalau mindset birokrasi tidak berubah akan saya pangkas. Kecepatan melayani dan memberi izin adalah kunci dari reformasi birokrasi. Sementara fokus yang kelima adalah menjamin APBN tepat sasaran sehingga setiap rupiah yang keluar atau digelontorkan oleh pemerintah adalah untuk rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk lebih lengkapnya kita simak pernyataan Jokowi terhadap 5 poin atau 5 fokus berikut ini. Kita akan menggeser, yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. Tugas besar kita ada di situ. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Ini juga hati-hati. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Presiden juga menegaskan bahwa menjadi oposisi itu sesuatu hal yang sangat mulia. Kita simak lebih lengkapnya.
Dalam demokrasi mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran, memiliki budaya yang luhur. Selain pernyataan terkait dengan oposisi, yang menjadi oposisi itu sangat mulia, Jokowi juga menggarisbawahi dan juga memberikan perhatian lebih terkait dengan ideologi Pancasila, di mana dia mengatakan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan semua warga negara tanpa terkecuali harus menjadi bagian dari Pancasila. Dia juga mengatakan Pancasila adalah rumah kita dan tidak ada toleransi sedikit pun bagi pengganggu Pancasila. Kita simak pernyataannya berikut ini. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Yang mempermasalahkan Pancasila, tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa alasan 5 fokus ini yang dipilih oleh Jokowi dalam pidato visi Indonesia, dan oposisi itu sangat mulia menurut Jokowi. Nah, siapakah partai politik yang menjadi pengusung Prabowo Sandi yang siap menjadi oposisi? Kita tahu bahwa Amin Rais dari PAN sempat mengatakan bahwa sebaiknya PAN berada di luar pemerintahan. Nah, bagaimana dengan Gerindra yang juga Amin Rais menyarankan agar Prabowo serta Gerindra berada di luar pemerintahan? Kita akan membahasnya dengan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Yanwar Nugroho, Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas. Mas Yan, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem. Mbak Irma, selamat malam. Selamat malam. Ada Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Mas Ferry, selamat malam. Selamat malam. Senang ketemu Anda lagi, Mas, di Metro TV, Mas. Sudah ini islah. Sering-sering ke Metro TV lagi boleh. Siap. Ada juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Rory. Saya akan ke Mas Yanwar terlebih dahulu. 5 fokus pembangunan disampaikan oleh Presiden terpilih Jokowi. Apa alasan 5 fokus ini yang dipilih, Mas? Saya kira cukup jelas ya, Mas Rory. Satu, karena memang meneruskan apa yang sudah dikerjakan pada periode saat ini, Jokowi JK. Tetapi yang kedua yang lebih penting dan Bapak Presiden menyampaikan adalah bahwa konteksnya berubah. Tantangan dunia global, sebagai bangsa kita dituntut untuk makin maju, makin bisa adaptif. Dan karena itu yang disampaikan Bapak Presiden adalah alasan-alasan mengapa 5 fokus tersebut. Satu penelitian juga mengatakan bahwa bonus demografi itu ternyata datangnya lebih cepat, Mas. Dan periode 2020-2024 nanti adalah puncak. Kalau artinya kita, bukan 2030, tapi justru datangnya lebih cepat. Ya, itu tentu ada beberapa peneliti mengatakan begitu. Tapi maksud saya adalah
zaman ini berubah cepat. Tantangan bukan hanya soal tantangan ekonomi. Kita tahu bagaimana persoalan lingkungan, kita tahu bagaimana persoalan demokrasi, kita tahu bagaimana persoalan global. Dan kalau kita lihat 5 visi besar yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut, bicara mengenai infrastruktur, sumber daya manusia, bicara mengenai investasi, reformasi birokrasi, dan APBN. Saya kira it makes sense, lot of senses. Bagaimana kita sendiri sebagai bangsa memang dan sebagai pemerintahan memang harus mengacu ke sana. Mas Ferry, ini disampaikan oleh Mas Yan dan juga sejumlah pengamat politik mengatakan ini wujud konsistensi melanjutkan pembangunan dan juga wujud konsistensi Jokowi membawa Indonesia lebih baik, lebih sejahtera. Setuju, Mas? Kalau penyampaian visi ya tentu normatif kan. Semua saya rasa setuju lah. Karena Pak Jokowi, baik Pak Prabowo, ya semua punya visi untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi menurut saya yang terpenting sebenarnya, saya mohon maaf nggak nonton langsung kemarin karena saya ada acara. Tapi saya sempat baca di harian tadi pagi, saya membaca bahwa sebenarnya yang lebih penting ditekankan itu sebenarnya adalah tentang program aksinya. Jadi ada, kalau saya baca tadi ada perbedaan yang akan dikedepankan tentang penekanan prioritas pembangunan ke sumber daya manusia, dan itu tentu sejalan dengan kritik-kritik yang sejalan kami juga sampaikan dengan Gerindra juga, tidak? Ya, bahwa memang sebaiknya selain membangun infrastruktur yang apalagi sifatnya fisik, itu juga membangun pembangunan yang kepada sumber daya manusia. Artinya jadi sudah cocok dengan platform Gerindra, Mas kan Ferry? memang kalau dalam visi misi saya rasa kalau diperbandingkan ada persamaannya juga. Tapi juga bisa jadi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Jadi saya rasa sih visi yang disampaikan Pak Jokowi begitu, tapi program aksinya yang saya lihat ada perbedaan yang mau dikedepankan oleh Pak Jokowi kemarin malam. Ini jangan-jangan ngomong seperti ini karena pengen masuk ke posisi, Mas Fer? Loh, mana orang kemarin kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu seperti yang banyak pihak dorong untuk supaya mendinginkan, dan kemudian dalam rangka menghadapi tantangan ke depan ya diperlukan kebersamaan. Saya rasa itu. Jadi soal masuk koalisi itu nggak ngomong, kayak kemarin di MRT nggak ngomong itu, kayaknya ngomongin yang lain tuh, soal sate makanan apa-apa. Nanti saya akan ke Mbak Irma coba. Bagaimana Anda melihat 5 fokus ini yang dipilih, dan apakah memang sudah se-strict itu partai-partai koalisi untuk tidak menerima anggota baru? Kami akan kembali membahas sesaat lagi. Mbak Irma, ini menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa kemudian Presiden terpilih memilih ekonomi, birokrasi, kualitas SDM, APBN sebagai 5 hal yang menjadi fokus pada pidato Minggu malam? Seperti yang disampaikan oleh Mas Yan tadi, bahwa memang ini program-program lanjutan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu infrastruktur tanpa SDM, tanpa infrastruktur, SDM itu nggak akan bisa berjalan maksimal. Kemudian SDM juga tanpa ditopang oleh investor, investasi, lapangan pekerja dan sebagainya juga nggak akan maksimal. Begitu juga ketika investasi masuk, kemudian reformasi birokrasinya nggak benar, tumpang tindih, berbelit-belit, lamban. Nah, artinya semua ini berkaitan. Ya, satu sama lain berkaitan. Dan terus terang saja ini menurut saya salah satu program yang spektakuler dan komprehensif. Nah, untuk itu maka saya selalu mengatakan begini, bahwa pemerintah yang kuat harus didampingi oleh oposisi yang konstruktif dan elegan. Nanti kita akan bahas lebih jauh Mbak soal oposisi yang konstruktif dan elegan. Tapi saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, apa catatan Anda soal pidato Jokowi Minggu malam? Apakah ini merupakan menurut Anda penegasan dari apa yang sudah dilakukan 4,5 tahun ini? Ataukah retorika sebenarnya yang diulang, Mas? Saya menangkapnya ada 2 hal. Pak Jokowi, hal pertama itu bicara tentang bagaimana membangun ekonomi. Jadi langkah 5 besar, kalau itu kita breakdown, itu sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi kita, infrastruktur, SDM, reformasi birokrasi dan semacamnya. Muaranya ke ekonomi. Ini adalah prasyarat sebenarnya untuk menciptakan ekonomi kita ini naik kelas. Syukur kalau bisa bersaing dengan 4 besar dunia, kan begitu Rory. Tapi Pak Jokowi juga bicara tentang politik, yaitu tentang oposisi, tentang bagaimana membangun demokrasi yang sehat, oposisi juga berkuasa. Betul. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kerangka inilah yang saya kira memang kalau dibaca secara utuh,
Pak Jokowi sebenarnya ingin melanjutkan dari semangat revolusi mental jilid kedua yang titik tekannya memang lebih besar pada ekonomi, karena ke depan memang kita memang harus meninggalkan pola-pola lama yang apa yang disebut dengan Pak Jokowi butuh mental baru itu, dengan stressing ekonomi kita ini harus jauh lebih besar. Yang agak sedikit orisinal misalnya dari Pak Jokowi dari pembangunan ekonomi itu adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun ini otomatis menjangkau produksi-produksi yang menyangkut hidup rakyat langsung. Pertanian, ada nelayan, di situ ada perkebunan dan teh. Itu yang sebenarnya tidak pernah kita bayangkan selama ini. Ini sisi originalitas periode kedua Jokowi yang menurut saya dalam visi Indonesia kemarin itu cukup luar biasa. Oke, ini adalah sejumlah catatan dari narasumber saya, pemirsa. Namun ada yang menarik, di mana sore ini Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amin Rais, menilai dalam sistem demokrasi memerlukan oposisi sebagai bagian dari fungsi check and balances. Nah, kenapa saya ingin berbicara soal oposisi? Karena dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan bahwa oposisi adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Nah, kita lanjutkan lagi. Menurut Amin, demokrasi tanpa oposisi adalah demokrasi bohong-bohongan semata. Kita simak pernyataan Amin Rais berikut ini. Kalau demokrasi tanpa oposisi itu namanya demokrasi bohong-bohongan, ya. Jadi demokrasi bodong, ya. Bohong demokrasi kok nggak ada oposisi gitu. Jadi yang dulu sejak zaman dulu sampai sekarang ini kita sudah bosan berarti mengatakan demokrasi itu ada mekanisme checks and balance, ya. Jadi eksekutif melangkah dengan berbagai macam langkah-langkah eksekutifnya itu, lantas yang mencek dan membalance itu namanya parlemen, ya. Nah, kalau parlemen sebagian besar sudah menjadi tukang cap stempel atau jadi juru bicaranya eksekutif, itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi. Nah, kalau oleh Ketua Dewan Kehormatannya, PAN disarankan untuk tetap menjadi oposisi atau di luar pemerintahan, tapi tunggu Rakernas akhir Juli atau awal Agustus nanti, apakah Gerindra siap menjadi oposisi? Kalau menurut saya Gerindra udah jadi oposisi dari lahir udah oposisi, yang DNA-nya oposisi, tetapi Tapi kali ini siapkah jadi oposisi lagi, Mas? Saya ingin menyempurnakan pendapatnya Pak Amin gitu. Jadi kalau check and balances itu kan sebenarnya ada fungsi di eksekutif, dikontrol di parlemen. Tapi kemudian kalau dikhawatirkan adanya persekongkolan antara eksekutif dengan parlemen, kemudian masyarakat tetap menurut saya masih bisa melakukan kontrol dan itu dimungkinkan dalam ruang demokrasi. Jadi demonstrasi, menyatakan hak pendapat itu adalah juga fungsi kontrol. Jadi sebenarnya masyarakat pun juga terlibat masih. Jadi tidak hanya di eksekutif atau di parlemen, masyarakat terus akan bisa menjadi kontrol check and balances juga. Di mana posisi Gerindra nanti? Nah, itu kan akan diputuskan oleh partai karena baru internal kita minggu ini ada rapat di internal, kemudian awal Agustus kita akan rapat dengan mengundang seluruh pengurus dari seluruh Indonesia, ya tentu juga akan mendengarkan suara pertimbangan mereka, sekaligus juga mungkin Pak Prabowo akan menyampaikan perkembangan pertemuan kemarin. Tetapi saya sekali lagi mau menekankan pentingnya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kemarin di MRT adalah untuk merekatkan persatuan, di mana persatuan ini harus diletakkan sebagai modalitas utama untuk bisa merealisasikan visi dan program-program aksi selama periode kedua dari Mbak Irma tadi dikatakan butuh oposisi yang konstruktif. Konstruktif seperti apa, Mbak? Iya, oposisi yang konstruktif itu seperti yang disampaikan Presiden. Oposisi yang punya jalan keluar. Oposisi yang punya keberpihakan kepada rakyat, bukan hanya sekedar kepentingan partai politik, ya. Sehingga nggak semua juga kemudian program-program yang disampaikan pemerintah selalu dibantai oleh oposisi, nggak seperti itu. Yang konstruktif itu adalah begini, semua program pemerintah yang memang positif impact bagi masyarakat harus disupport, tapi juga harus dikawal, gitu, harus dikawal, ya. Karena nggak bisa juga kalau misalnya pemerintahan yang kuat itu nggak dikawal. Ya, pemerintahan yang nggak dikawal itu nanti jadi otoriter. Jadi harus dikawal, harus juga disupport. Kalau Anda melihat kemarin Pilpres kita yang begitu banyak isu-isu primordialisme, kemudian banyak isu-isu yang bahkan mempertentangkan Pancasila, yakinkah Anda bahwa oposisi nanti yang terbentuk adalah oposisi yang seperti Anda sampaikan tadi? Saya melihat ada satu kebaikan dari pertemuan kemarin yang seperti Ferry sampaikan tadi, bahwa itu adalah satu niat baik dari oposisi, ya, dari Pak Prabowo
untuk menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa itu di atas segala-galanya. Itu modal loh, ya modal pembangunan kita ke depan. Modal bagaimana kita bisa membawa Indonesia ini ke depan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena tidak bisa juga Indonesia ini dibangun oleh hanya pemerintah saja. Jadi oposisi pun juga punya kepentingan, juga punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan pemerintah. Menurut Anda sebaiknya Gerindra di mana? Di oposisi. Di oposisi? Mas Ferry, sebaiknya Gerindra di oposisi katanya. Kalau yang menentukan Gerindra ya harus Gerindra, Mbak Irma. Kan kalau ditanya saya, ya kan, saya bilang Kenapa, Mbak? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita butuh program kerja Pak Jokowi ini luar biasa loh. Bukan nggak mau komprehensif. berbagi kue, Mbak Irma. Nasdem nggak pernah bicara kursi loh, jangan salah. Ya, kita hanya menyediakan kader. Pak Jokowi mau taruh di mana silahkan. Tidak Itu pernah Nasdem. menyodorkan Nggak nama. pernah. Nah, jadi saya ingin sampaikan kenapa saya selalu bilang Gerindra saya ingin Oke. menjadi oposisi. Karena saya lihat Gerindra sangat bagus tuh menjadi oposisi. Saya nambahin ya, visinya bagus, Ya. program aksinya bagus, tapi catatan bahwa ketika kemudian merumuskan pemerintahan, penentuan kabinet, orang yang salah atau karena permintaan partai, Oke. kemudian akhirnya presiden dengan visi dan program aksi yang baik, seringkali kemudian bergeser program aksinya, kemudian Ini yang kehilangan Anda khawatirkan. orientasinya. Oleh karena itu sebenarnya menjadi penting visi program aksi plus dengan penentuan pemerintahan yang Baik. pas itu nanti akan output dan outcome-nya akan beda. Sejauh ini pengalamannya seperti apa sih, Mas Yan? Bagi kementerian-kementerian yang dipimpin oleh partai politik, apakah kekhawatiran dari Mas Ferry ini akan kita lihat 5 tahun mendatang? Ya bukan hanya dari partai, itu macam-macam. Tadi macam-macam. Macam-macam. Begini, saya kira seperti yang Bapak Presiden sudah sampaikan, Mas, ini di periode kedua ini beliau kan juga lebih lost, tanpa beban gitu. Jadi saya kira memang, apalagi kemarin di dalam pidato di Sentul itu sangat jelas apa yang ingin dicapai. Saya kira memang tuntutan untuk membuat kabinet yang lebih profesional, yang makin profesional makin tinggi. Karena menurut saya begini, saya tidak mau mendikotomikan dari partai politik atau bukan, Mas Ferry atau Mbak Irma. Tetapi sejauh memang kompeten dan profesional, saya kira itu yang paling penting. Memang yang harus digarisbawahi adalah tadi Mbak Irma mengatakan persatuan dan kesatuan itu modal. Kalau saya lebih dari modal, Mbak, itu syarat perlu. Kalau nggak ada itu nggak bisa membangun. Jadi kalau menurut saya yang lebih penting adalah memang kabinet yang berkinerja. Oke. Dan itu esensi reformasi birokrasi itu. Iya, karena kalau enggak nanti nggak nyambung Nah, visi program Baik. aksi dengan implementasinya. Oposisi seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi, Mas Yan sama Mas Adi, saya akan tanyakan kepada Anda. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Target sudah diset, ambisi sudah dibuat begitu. Nah, oposisi seperti apa yang dibutuhkan, Mas Yan, oleh Pak Jokowi nanti untuk mengawal pembangunan kita? Harus jelas. Ini saya bicara sebagai orang yang ada di kantor presiden ya, Mas ya, bukan dari partai politik. Tapi menurut saya begini. Justru itu saya tanya itu. Iya, Mas Yan. iya, karena begini. Banyak sekali apa yang dikerjakan oleh pemerintah sebagai eksekutif. Itu akan punya dinamika timbal balik dengan yang ada di parlemen. Jadi saya kira satu kata kunci kalau bagi saya adalah kritis. Jadi bukan hanya asal tidak setuju, Oke. tetapi kritis. Sekali lagi karena masalah dunia ini makin kompleks, itu juga tidak mungkin pemerintah sendiri yang menyelesaikan semuanya, Mas. Segala macam bentuk kerja bersama, apalagi dengan teman-teman dari parlemen. Jadi ini bukan soal, maaf ya Mas Ferry, bukan soal nyinyir atau tidak nyinyir, bukan. Justru kita butuh oposisi yang berani kritis. Dan menyediakan solusi. Betul. Tapi juga bicara karena ada data, bicara karena ada fakta. Saya kira itu penting sekali. Baik. Dan saya kira memang pemerintah yang sehat harus begitu. Selain kalau Mas Yan tadi menyoroti bahwa kritis, ada fakta, ada data, dan juga ada alternatif solusi, Mas Adi, kalau dari sisi politik, kita butuh oposisi yang seperti apa? Tentu oposisi yang sehat dan berkualitas. Sehat itu artinya harus ada shadow kabinet yang berani dimunculkan oleh teman-teman oposisi. Shadow kabinet, Shadow kayak di kabinet. Inggris. Semacam kabinet tandingan yang sebenarnya harus dimunculkan oleh teman-teman koalisi. Kalau postur kabinet Jokowi ini ada 34 kementerian, saya kira teman-teman oposisi juga bikin postur kabinet tandingan itu 34 juga. Ini untuk memberikan satu perimbangan opini yang bermuara pada solusi. Itu yang disebut dengan sehat. Sementara oposisi yang kuat itu adalah karena dalam banyak hal kebijakan politik kita itu di voting. Suka nggak suka, kebijakan pemerintah dan DPR, sebagus apapun, kalau itu tidak kuat suaranya, maka dia akan kemudian habis
ketika melakukan voting suara di DPR. Makanya komposisi 60-40 saat ini itu sebenarnya ideal untuk dipertahankan. Sehingga perimbangannya untuk melakukan satu check and balances itu jauh lebih berkualitas dan Artinya mantap. kalau ideal dipertahankan seharusnya koalisi tidak merekrut anggota baru lagi. Betul, saya kira begitu. Bang Ferry dan kawan-kawan ini mestinya istiqomah menjalani jalan yang sunyi di jalan oposisi. Kecuali nanti ada badai dan prahara ya di teman koalisi 01, baru kemudian bertanya apakah teman-teman 02 ini ada yang tertarik bergabung atau tidak. Kecuali kalau ada prahara, Mas. Jadi siap untuk menelusuri lorong yang sunyi itu, Mas Ferry. Kita udah biasa, nggak usah diajarin. Udah biasa nggak usah diajarin. Tapi menurut saya tadi sekali lagi bahwa ini kan pada sambutan di MRT Pak Jokowi menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi tantangan ke depan, beliau menyampaikan perlu situasi kebersamaan. Di lain pihak, Pak Prabowo dalam sambutan berikutnya menyampaikan bahwa beliau pun juga tidak segan, rasungkan untuk mendukung pemerintahan. Jadi artinya sebenarnya ini satu suasana yang menjadi modal baik untuk menjalankan siapapun nanti. Saya ingin masuk ke situ, Mas. Persatuan, kesatuan, dan juga Pancasila. Bahwa harus diakui Pak Prabowo kemarin didukung oleh kelompok-kelompok yang dikatakan mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sikap Gerindra terhadap Pancasila? Yang mempersoalkan Pancasila ya. Apakah menurut saya teman-teman yang dimaksud misalkan teman-teman 212 kan tidak ada yang mempersoalkan Pancasila. Rasanya menurut saya perlu luruskan bahwa teman-teman yang kemarin yang dikelompokkan dengan 212 yang membentuk khalifah kan yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi itu kan berbeda dengan yang 212. Jadi ini perlu diluruskan supaya nanti kemudian kita tidak salah gitu. Nah, dukungan teman-teman dari Persatuan Alumni 212 atau organisasi-organisasi keagamaan khususnya Islam yang pada saat kemarin kampanye memberi dukungan kepada pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi adalah itu merupakan hak yang menurut saya oleh Pak Prabowo dan kami semua diterima dalam rangka memang ini sebuah partisipasi politik dan dimungkinkan dalam ruang demokrasi, kontestasi. Jadi kalau kemudian ada kecurigaan, kekhawatiran, menurut saya itu yang nanti rasanya menurut saya perlu disampaikan. Pak Jokowi misalkan ketemu Pak Prabowo saya kok agak dengar-dengar ada curiga teman-teman yang kemarin dukung di Pak Prabowo itu ada keinginan untuk mengganti ideologi. Kemudian bisa jadi pada saat disampaikan seperti itu Pak Prabowo menyampaikan bukan Pak Jokowi. Saya yakin, saya menjamin bahwa mereka adalah pendukung kami, tapi tetap setia dengan NKRI dan Pancasila. Jadi itu kan satu suasana yang menurut saya penting untuk diletakkan. Jadi kecurigaan dieliminasi, kemudian kita bisa tetap konsentrasi untuk menatap masa depan. Tapi betulkah itu hanya kecurigaan atau Anda kemarin melihat bahwa memang Pancasila kita terancam, Mbak Irma? Kalau kita lihat dari TMS-nya hoax, sara dan fitnah, saya kira itu ada. Ancaman itu? Ancaman itu ada, nyata dan terstruktur menurut saya ya. Nah ini juga yang menjadi PR bagi pemerintah kita ke depan, ya seperti yang Pak Presiden bilang, siapapun yang mengganggu Pancasila akan tidak ada toleransi. Kalau itu sama-sama bukan soal tanggung jawabnya Presiden. Makanya saya bilang tadi, Fer, pertemuan Pak Prabowo dan Presiden kemarin itu merupakan satu jawaban, jawaban dari keinginan seluruh rakyat Indonesia di luar dari orang-orang yang memang mau mengganggu. Nah makanya ketika nanti ada orang-orang yang tetap kekeh nggak mau, ya memang harus berhadapan dengan hukum. Dan menurut Anda orang-orang mengganggu itu gitu, ada di camp Pak Prabowo kemarin menurut Anda, Mbak? Bagian dari yang mendukung, iya. Kalau menurut saya. Tapi seperti yang Ferry bilang, saya juga nggak ingin katakan bahwa itu secara resmi ditoleransi oleh Pak Prabowo, saya juga nggak bilang begitu. Tapi kalau itu merupakan kan bagian dari pendukung, nah itu juga saya kira nggak tahu mana yang pengen keluar dari ideologi Pancasila, tapi beliau juga yakin tahu mana yang kemudian masih tetap kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Menurut saya itu clear kok. Baik. Sebaliknya gitu juga kalau misalkan ada Pak Prabowo menyampaikan pesan ada curiga-curiga juga Pak Jokowi. Artinya seharusnya komunikasi. Pak Jokowi bisa menyampaikan ke Pak Prabowo, nggak benar Pak Prabowo, saya yakin juga gini-gini. Nah itu kan bagus gitu. Terkait dengan Pancasila nanti saya juga akan tanyakan ke Mas Ari dan juga ke Mas Yan. Seperti apa apabila Pancasila kita terancam, apakah pembangunan kita seperti yang di-set oleh Pak Jokowi akan bisa
terlaksana, kita butuh suasana Pancasila dan kebinekaan seperti apa? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Mas Hadi, menurut Anda kenapa Pancasila kemudian menjadi perhatian yang begitu besar dan bahkan menjadi penutup pidato dari Jokowi? Ya, ada suasana kebatinan seakan-akan ada orang yang mencoba mendistorsi substansi ideologi kita Pancasila. Misalnya ada yang menyebut Indonesia bersyariah, NKRI bersyariah, Pancasila bersyariah. Entah ini narasi politik siapa yang bangun, tapi diskursus ini tentu merusak suasana batin kebangsaan kita. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat Pancasila ini kan titik kompromi antara kelompok agama dan nasionalis sebenarnya. Indonesia ini bukan negara sekuler yang anti agama, kita juga bukan negara agama yang anti pada nilai-nilai agama. Pancasila itu adalah muara pertemuan di mana diskursus tentang keagamaan, diskursus tentang kemajuan peradaban barat itu disatukan. Jadilah 5 dasar itu. Yang perlu kita jaga adalah bahwa Pancasila itu bukan barang yang sudah selesai. Ini harus dirawat. Banyak negara-negara di dunia ini negaranya hancur gara-gara tidak lagi menjadikan ideologi dasar negaranya itu menjadi penting sehingga ambruk banyak begitu peradaban. Dan Anda melihat ada gangguan ke sana kemarin? Itu kan jelas sekali. Selama Pilpres ini ada yang bilang ini adalah kelompok kafir, saya kelompok surga. Ini ada partai setan, ada partai Allah. Mental bodet, mental bigot yang kemudian harus kita hilangkan. Narasi-narasi politik ini, saya selalu harus tegas mengatakan, ini narasi politik abad pertengahan. Mengunyah isu-isu agama, menganggap orang lain itu adalah salah dan diri kita benar. Adakah kekhawatiran Anda bahwa nanti oposisi akan memainkan isu-isu primordialisme? Kalau melihat kecenderungan statement Bang Ferry setelah Prabowo dan Jokowi ketemu, sepertinya tidak akan terjadi. Artinya narasi politik kebangsaannya itu lebih beririsan, Indonesia ini harus dirawat bersama. Kan aras rekonsiliasi itu ada 3, Mas. Satu, aras elit, Jokowi dan Prabowo sudah ketemu. Yang kedua ada aras program dan visi misi. Bang Ferry sudah mengamini hampir semua program ekonomi, program politik Prabowo juga beririsan dengan Jokowi. Yang ketiga adalah bagaimana rekonsiliasi di level grassroots juga selesai. Harus sama dengan pertanyaannya, bisakah kemudian nanti oposisi menjamin, kita belum tahu nanti Gerindra akan seperti apa oposisi atau koalisi, tapi tadi Anda mengatakan oposisi itu DNA-nya Gerindra. Apakah bisa menjamin bahwa isu-isu primordialisme tidak akan dijadikan kartu untuk dimainkan 5 tahun mendatang pemerintahan Jokowi, Mas? Menurut saya gini, Pancasila itu lebih dari sekedar dasar. Dia falsafah negara. Yang di dalam falsafah negaranya terdiri, kalau penafsiran saya, ada dasar negaranya, tapi juga ada tujuan negaranya. Tujuan negaranya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ukuran visi misi tadi, ukuran program aksi, kinerja kabinet, itu gampang kok. Bukan hanya yang oposisi, yang di dalam pemerintahan, presiden sendiri mengukur kinerjanya, ini mendekat ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau enggak. Kalau misalkan tidak mendekat ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menjadi peluang apapun soal ketidakadilan kalau itu muncul di tengah masyarakat, itu akan menjadi sesuatu yang Artinya kartu-kartu primordialisme tidak akan primordial itu kan dimainkan. Salah satu sila di sila pertamanya, tapi sila kelimanya soal keadilan sosial itu juga menjadi sesuatu yang harus difikirkan secara bersamaan. Nggak boleh kita bicara tentang soal primordial, nggak boleh, tetapi kita membiarkan ketidakadilan ekonomi. Ini harus sebagai seorang presiden, menurut saya ini nanti ukurannya begitu. Mas Yan, apa jadinya kalau misalnya isu-isu primordialisme yang kita lihat selama Pilkada Jakarta kemarin, kemudian Pilpres dimainkan dalam pembangunan kita 5 tahun ke depan, Mas? Yang saya takutkan kalau itu terjadi adalah kita setback. Menurut saya yang sudah kita capai itu sudah amat banyak. Sudah amat bagus. Memang kerjanya belum selesai, masih banyak dikerjakan. Dan itu mengapa Bapak Presiden menyampaikan di Sentul seperti itu. Tetapi saya kira harga yang harus dibayar kalau sampai isu-isu primordial dimainkan lagi, ini kita akan mundur bertahun-tahun ke belakang. Dan saya kira sejarah sudah mengajarkan kita kan, yang terjadi di Timur Tengah misalnya banyak sekali. Hasil pembangunan yang bagus-bagus itu balik. Nah karena itu saya kira, saya setuju Pancasila itu bukan hanya sebuah gimmick, tetapi harus terwujud bukan hanya karena orang apal Pancasila indikator keberhasilannya, tetapi apakah keadilan itu dirasakan? Apakah mereka itu, kalau kita mengatakan rakyat itu punya hak, apakah itu sudah dipenuhi? Itu bagi saya yang lebih penting. Artinya itu yang lebih penting untuk di-raise, untuk karena itu tujuan, disampaikan oleh oposisi. Bukan dasar tujuan. Apakah Mbak Irma punya kekhawatiran soal isu-isu primordialisme akan dimainkan lagi pada 5 tahun pemerintahan nanti? Kita akan membahasnya, Mbak, saat jeda. Tetaplah bersama kami. Saya akan ke Mbak Irma sekarang. Apakah Anda punya kekhawatiran bahwa
isu primordialisme akan dijadikan kartu untuk dimainkan, Mbak, dalam pemerintahan Jokowi nanti? Bisa saja ketika program-program yang disodorkan oleh pemerintah tidak mendekati Pancasila seperti yang Ferry sampaikan tadi. Sehingga memang kita butuh oposisi yang konstruktif dan elegan tadi. Ya, jadi seberapapun kuatnya pemerintah dan dia harus amanah, kalau tidak punya kontrol sistem yang efektif terhadap semua program yang diperuntukkan bagi rakyat, saya kira itu juga akan sia-sia. Maka kemudian Pak Jokowi sendiri sebenarnya sudah menjadi oposisi dalam pemerintahannya sendiri. Ketika beliau mengatakan, kalau ada yang melanggar akan saya hajar. Kalau ada yang korupsi akan saya sikat, seperti itu. Artinya ini kan peringatan keras yang disampaikan Presiden kepada seluruh jajaran di kabinetnya. Nah, ini juga yang kemudian kami harapkan ada oposisi yang konstruktif dan elegan tadi, gitu ya, sehingga bisa dikawal betul-betul semua program yang komprehensif yang sudah bagus itu, jangan sampai kemudian implementasinya justru melenceng dari apa yang sudah disampaikan kepada publik. Mas Adi, saya ingin ke Anda sekarang. Kalau misalnya tadi Anda mengatakan komposisi koalisi oposisi 60-40 itu sudah yang ideal, artinya sebaiknya Gerindra, PAN, kemudian PKS tetap ada di luar, Mas? Semestinya begitu, apalagi melihat bisnis model Gerindra, PKS, dan yang lain ini adalah oposisi. Dan cukup teruji misalnya Gerindra ini sebagai lokomotif dari oposisi itu. Gerindra lokomotif dari oposisi itu. Ketika Prabowo misalnya kalah 2014 lalu kepada Jokowi, partai tidak dibubarkan oleh, dalam tanda kutip koalisi tidak dibubarkan oleh Prabowo, dan Prabowo mengambil alih komando koalisi. Nah, kalau memang 2019 ini Demokrat dan yang lainnya itu tegas, mestinya ambil alih kekuasaan oposisi itu diambil oleh Bang Ferry dan apa saran Anda bagi oposisi agar benar-benar oposisi ini berjalan efektif? Di Inggris kita tahu, sistem parlementer ada shadow cabinet, masing-masing menteri dibayang-bayangi oleh menteri-menteri dari Partai Labour saat ini, begitu. Nah, apakah oposisi yang saat ini perlu membentuk seperti itu agar masing-masing menteri kita nantinya benar-benar terawasi? Nah, problemnya memang koalisi Prabowo ini sudah dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan, mungkin untuk membentuk shadow kabinet cukup terbuka. Dibentuk lagi mungkin nggak, Mas? Saya rasa itu sudah merupakan keputusan. Pertama karena koalisi Adil Makmur sudah selesai eventnya, kemudian diserahkan kedaulatannya kepada masing-masing. Jadi oposisi Adil Makmur begitu nantinya? Saya rasa ini sekarang masing-masing partai diberi hak kedaulatan untuk memutuskan. Dan kita tentu juga belum berhak untuk menilai karena proses mekanisme di partai masing-masing kan belum dilaksanakan. Jadi mungkin setelah kita mendengar suara dari daerah, termasuk juga mendengarkan suara dari relawan, pendukung, tentu keputusan harus diambil apakah dalam pemerintahan, jadi penyeimbang atau apa. Toh kan menjadi oposisi kemarin sudah dibuktikan oleh Partai Gerindra, apa yang baik juga kita dukung, kurang baik kita kritisi, kita sempurnakan. Dan Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin membuktikan bahwa dalam selang 5 tahun kemarin Pak Prabowo sebenarnya dalam suasana yang dengan Pak Jokowi baik-baik aja kok. Ini menurut kemudian menjadi menarik karena koalisi Adil Makmur sudah dibubarkan, Mas Adi. Menurut Anda haruskah dibentuk kembali? Ya tergantung Bang Ferry dan kawan-kawan lah sih sebenarnya. Tapi yang jelas ini saya melihat banyak kecenderungan partai politik 02 ini main di dua kaki. Satu sisi memang siap menjadi oposisi, tapi pada saat yang bersamaan kalau diajak berkoalisi siap. Kan tinggal menunjukkan siapa kader terbaiknya untuk membangun negara. Jadi kalau memang misalnya Gerindra, Demokrat, dan PAN ini tegas menjadi oposisi, mestinya seperti PKS. Sejak awal berkomitmen, ganti presiden, kalau Jokowi jadi presiden, di oposisi. Nah, 3 partai ini tidak tegas. Masih between rock and hard place, sedang menimbang kira-kira kemungkinan ini apa yang PKS pernah mendukung Pak SBY. Ya dulu. Partai Gerindra sama sekali belum pernah. Betul, karena dari mulai berdiri tahun 2009 sebenarnya. Ya, jadi harus diluruskan bahwa PKS, PAN pernah mendukung pemerintahan. Partai Gerindra belum pernah. Betul, jadi contohnya salah itu. Betul, 2019 ini PKS saya kira partai politik yang satu-satunya partai yang tegas untuk menjadi oposisi sejauh ini ya. Nah ini yang saya kira. Partai Gerindra belum memutuskan kalau sejauh ini. Kan namanya juga tapi konteksnya 2019. Agak subjektif ini. Tentu karena saya yang ngomong jadi subjektif, Bang. Iya, makanya menurut saya itu enggak karena Partai Gerindra belum memutuskan, kita masih awal Agustus, sebaiknya siapapun ya menghormati itu, biarin aja setelah nanti Agustus kan kita nggak usah nilai-nilai juga nanti tahu. Tapi dari perspektif pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sekali lagi itu pertemuan value sharing, ide dalam rangka untuk mendinginkan, kemudian
untuk merajut kebersamaan untuk menghadapi tantangan Value ke sharing depan. tapi bukan power sharing. Power sharing apa segala macam, Mas Adi yang ngomongin. Mas Yan, saya ingin tanya ke Mas Yan. Banget sih, belum apa-apa udah ngomongin porsi. Orang ini pertemuan ini kok. Loh, itu suara banyak orang Mas di luar sana. Oh, iya, makanya Apakah mesti power di- sharing atau value sharing begitu. Saya ingin ke Mas Yan. Dengan target seperti ini, ambisi di bidang ekonomi yang sedemikian besar, sebenarnya apakah komposisi 60-40 bagaimanapun politik berkelindan Mas Yan? Yes. Apakah komposisi 60-40 itu sudah yang paling tepat menurut Anda? Waduh, saya nggak pernah ngitung-ngitung kayak gitu, Mas. Tapi bagi saya yang penting itu begini, yang penting itu visi itu menjadi visi bersama, nggak? Apakah yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin itu menjadi sesuatu yang juga diamini dan juga ingin dicapai oleh seluruh komponen bangsa atau tidak? Saya kira itu yang paling penting. Karena kalau kita tadi disampaikan tadi apa tadi Mas shared value sharing tadi. Kalau saya dibalik shared value-nya ada. Shared value-nya ada atau vision-nya ada. enggak? atau Iya tidak. dong. Karena itu yang menurut saya yang akan Nilai yang menjadi- sama-sama betul, dipegang oleh betul. keduanya. Ketika Presiden Dan mengatakan persatuan misalnya tadi. iya mendorong reformasi birokrasi. Kita punya shared value nggak ini? Kalau kita Presiden mengatakan membangun sumber daya manusia, kita punya shared value nggak? Jadi saya nggak bisa jawab Mas yang 60-40, tapi kalau saya melihatnya adalah ini kesempatan kita, ini momentum besar bagi kita untuk membangun bangsa ini menjadi Oke. lebih baik lagi. Terakhir singkat saja Mbak Irma, sebaiknya seperti apa wajah koalisi oposisi nanti? Sebaiknya konstruktif dan elegan. Konstruktif dan Ya. elegan. Oposisi koalisi seharusnya seperti apa Mas Ferry? Jadi oposisi bisa mulia, jadi penguasa bisa nggak mulia juga. Jadi menurut saya Singkat aja, Mas. menjadi oposisi itu terhormat, menjadi pemerintah, Ya. penguasa juga terhormat. Baik. Jadi kita harus dukung Kalau saya proses pembangunan. Terakhir singkat aja Mas. simbiosis mutualism. Jadi ada sparring partner sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan Prime Talk malam hari ini. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.